Selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Menyapa jemaat Tuhan lagi dengan sukacita. Doa kami kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum terlebih jauh kita beraktivitas di hari baru yang Tuhan karuniakan buat kita semua, di kesempatan yang baik dan diberkati ini. Izinkan saya memulai renungan dan juga video berkaitan dengan seri yang baru, yaitu seri tentang pernyataan iman dari Gereja Kristen Nazaren. Tahun ini gereja kita akan berulang tahun yang ke-40. Saya kira lebih baik atau sangat baik untuk kita mengenal lebih dekat Gereja Kristen secara global maupun juga Gereja Kristen Nazaren secara khususnya. Seperti apakah gereja kita ini? Keyakinan apa yang kita yakini dan juga inti-inti pengajaran seperti apa yang menjadi nilai dasar dan pegangan dari gereja kita. Secara khusus juga berkaitan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di dalam diskusi di media sosial. Kita banyak mempercakapkan, mendiskusikan, bahkan dibuat bingung. Ada kegaduhan berkaitan dengan berbagai macam pengajaran. Ada tokoh A, tokoh B yang mengatakan begini dan begitu. Tapi bagaimana Gereja Kristen Nazaren meyakini kebenaran yang kita pegang sebagai pernyataan iman kita? Pernyataan iman pertama dari Gereja Kristen Nazaren adalah berkaitan dengan Allah Tritunggal. Ini adalah keyakinan yang pertama, keyakinan nomor satu yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang kita pegang sebagai gereja, yaitu tentang Allah Tritunggal. Dikatakan seperti ini di dalam pernyataan iman kita. Kami percaya kepada satu Allah, berarti percaya kepada satu pribadi Allah, tunggal, yang tidak terbatas, yang keberadaannya kekal, pencipta, penopang alam semesta, dan yang berdaulat. Pernyataan ini mengatakan bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, ya. Jadi bukan tiga, tapi Allah itu satu, Allah itu ehad, Allah itu esa, dikatakan di sini. Tetapi juga kami meyakini tentang Tritunggal dalam keberadaan dan esensialnya, yang dinyatakan sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Kita meyakini bahwa Allah yang esa, Allah yang satu, Allah yang tunggal itu dikatakan di dalam esensinya dinyatakan sebagai Bapa, Allah Bapa, kemudian Anak atau Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Kebenaran ini atau pernyataan ini sesuai dengan keyakinan ortodoks, keyakinan firman Tuhan yang dituangkan, yang dinyatakan kepada para rasul, dan juga keyakinan gereja gereja universal dari gereja Tuhan yang meyakini pengakuan iman rasuli. Sesuai juga dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, dikatakan di sini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada Bapa, ada Firman atau Yesus Kristus, Sang Firman, dan juga Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu. Untuk menggambarkan hal ini, izinkan saya untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 untuk menggambarkannya. Manusia adalah individu atau entitas tunggal satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan, manusia adalah satu kesatuan. Manusia itu utuh, gitu ya. Tetapi di dalam manusia itu ada 3 hal atau 3 entitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Paulus mengatakan di dalam ayat ini, manusia itu adalah tubuh, manusia itu juga ada jiwa, dan manusia itu juga ada roh. Manusia yang satu, yang utuh itu ada tubuh, ada jiwa, dan ada rohnya. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh, dan roh bukan tubuh, tetapi satu kesatuan membentuk manusia secara utuh. Ketiganya diyakini satu secara utuh. Jika manusia tanpa tubuh, maka itu bukan manusia. Jika manusia tanpa jiwa, maka itu bukan manusia. Jika manusia tanpa roh, itu juga bukan manusia. Manusia akan utuh satu kesatuan ketika tubuh, jiwa, dan roh itu bersama-sama ada. Demikian juga dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam satu esensi, satu hakikat Allah yang tunggal atau Allah yang esa. Inilah pernyataan iman yang pertama dari Gereja Kristen Nazaren
yang kita kasihi, yang kita menjadi bagian di dalamnya, kiranya terus membuat kita selangkah lebih dekat, lebih kenal dengan gereja kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara semua. Terima kasih karena rahmat Tuhan dan cinta Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur karena ada kebenaran yang bisa kami renungkan bersama-sama. Tolong kami dengan segala keterbatasan kami untuk memahami kebenaran Tuhan yang agung dan mulia ini. Tolong jemaat Tuhan dalam setiap kondisi dan keadaan yang jemaat Tuhan gumuli, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.